Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, Terkait dengan upload file yang sudah di-scan itu dari SK, SOP, kemudian data dukung itu nanti akan untuk teman-teman, terutama ini yang dari Ketua Bab dan juga dari Sekretaris Bab, mohon izin saya ingin membantu untuk menginformasikan bagaimana mengupload di Google Drive milik Puskesmas Pucangana. Jadi nanti sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin di dalam grup, bahwa nanti data ini akan tetap kita verifikasi bersama dari Ketua Bab, kemudian dari Sekretaris Bab dan juga Ketua akreditasi, dan juga saya sebagai pengendali dokumen di sini yang teknisnya seperti itu akan membantu memverifikasi ulang. Jadi nanti ini teman-teman sekretaris bab, ini saya sudah ada grup khusus sekretaris bab, nanti akan saya infokan secara teknis mendalam juga. Ini secara umum seperti ini. Jadi setelah semua data yang sudah kita scan di clear scanner itu sudah kita kumpulkan jadi satu. Jadi itu kan ada, ini punya saya contohnya di bab 38.1 itu merupakan penyelenggaraan rekam medis. Jadi ada hak akses terhadap rekam medis, kemudian ada penyelenggaraan rekam medis, SOP dan lain sebagainya, pelayanan rekam medis, pengisian rekam medis dan sebagainya. Itu punya saya menyadur pada instrumen ini survei akreditasi puskesmas. Jadi sebenarnya surveyor itu semua mengacu pada ini. Jadi ini EP-nya ya. Jadi elemen penilaian itu apa aja? Ini ada RDOWS. Jadi R-nya regulasi, D dokumen, O-nya observasi, W wawancara, S-nya ini kalau nggak salah subjektif ya. Ini seperti itu. Terus kemudian di sini di punya saya regulasi yang perlu ada itu apa? Jadi saya menyesuaikan di sini. Ini ada SK penyelenggaraan rekam medis, kemudian SK tentang hak akses rekam medis, kemudian pelayanan rekam medis, sampai SOP pengisian rekam medis. Jadi cuma 4 itu yang diminta di instrumen survei akreditasi puskesmas untuk bab 3.8.1. Kemudian dokumennya apa aja? Ada kelengkapan rekam medis, singkatan, penulisan riwayat alergi, dan berita acara pemusnahan rekam medis. Ini nanti sebagai bukti dukung kegiatan dari regulasi demikian, dari regulasi itu gitu. Jadi kelengkapan nanti kalau di sini saya akan menampilkan analisis kuantitatif rekam medis dari pengisian, kemudian autentikasi itu kayak tanda tangan, nama terang seperti itu. Terus singkatan yang boleh dilakukan apa, misal tulisan hemoglobin itu yang standarnya gimana, misal HB atau HGB, nah seperti itu. Kemudian penulisan riwayat alergi pasien itu jelas sudah ada di formulir rekam medis rawat jalan dan rawat inap. Saya rasa sudah terpenuhi di situ, tinggal kita meng-cross check lagi supaya ketika diambil atau di review atau dicek, ditelusur oleh surveyor itu sudah lengkap. Kemudian berita acara pemusnahan rekam medis sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita di Puskesmas Pucangana sedang melaksanakan retensi ya. Jadi retensi itu dari rekam medis yang aktif yang banyak di rawat jalan ataupun rawat inap itu kita pilah dulu. Retensi itu pemindahan ya, menyimpan kembali. Jadi rekam medis yang lebih dari, kalau di Fasiankes non rumah sakit minimal adalah 2 tahun disimpan, setelah itu bisa dimusnahkan kecuali inform konsen dan juga resu medis. Jadi tetap disimpan selamanya atau dialih mediakan, bisa menggunakan digital scan atau nanti bisa melalui elektronik seperti itu, atau dipindahkan diketik ulang seperti itu. Tapi kan lebih simpelnya adalah dialih mediakan menggunakan digital di scan seperti itu. Oke, jadi nanti yang diwawancara seperti ini bla bla bla, ini sesuai dengan punyanya surveyor. Misalnya kalau di kitab bab 3 itu adalah dokter ini, kemarin ini dokter ini, feedback dari dokter ini, fakta dan analis di Puskesmas Pucangana itu juga sesuai dengan instrumen tadi bla bla bla. Nah, ini yang dibutuhkan apa, ini sebenarnya dirangkum jadi satu dari instrumen berikut
dirangkum di dalam Excelnya beliau ini. Nah, bla 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 penggalian tentang sampai dengan itu. Kemudian regulasi yang dibutuhkan apa? Nah, ini ada yang feedbacknya kemarin, SK penyelenggaraan rekam medis, SK tentang hak akses itu dibuatkan sendiri, sudah kita tindak lanjuti, sudah kita buatkan sendiri. Terus kemudian hal apa yang perlu di ini, jadi semua data-data file yang kita scan kan sebenarnya sudah revisi dari feedback masing-masing prasurvei kemarin. Jadi ini SK tentang hak akses dipisah, kalimat bla 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 ini harus ada, terus kemudian SOP menggunakan poli disesuaikan dengan PMK 43 yaitu ruangan seperti poli umum atau BP itu harusnya adalah poli pemeriksaan umum, terus poli gigi adalah ruang kesehatan gigi dan mulut dan lain sebagainya, seperti itu. Sudah, jadi kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul file-file yang sudah kita scan dari clear scanner, itu semua dari hak akses dan lain sebagainya. Nah, teknisnya untuk memasukkan ke dalam Google Drive punya kita, jadi sesuai dengan yang ada di deskripsi grup Puskesmas Bujang Anak. Jadi Bapak Ibu bisa klik assessment di sana, nanti akan muncul variabel-variabel atau elemen penilaian terkait semua bab. Jadi misalnya saya bab 3. Nah, bab 3 nanti akan saya masukkan, bab 3 saya masuk bab berapa. Nah, bab 38.1 di sini. Nah, ini jadi yang di sini adalah regulasi ya, ini ya, dari penyelenggaraan rekam medis sampai dengan kegiatan ini prosedur atau SOP pendistribusian sampai dengan pemusnahan. Nah, ini RDOW. Jadi RR-nya di sini kita masukkan di sini ya. Jadi tinggal klik aja di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada tulisan 1 atau EP1 atau EPA. Nah, ini tinggal klik aja, terus klik folder ini ya Bapak Ibu ya. Klik. Nah, nanti folder ini akan muncul ke sini. Nah, seperti itu. Jadi butuh apa aja di sini? Butuh regulasi ya. Regulasi di sini kalau internal kan SOP, SK dan lain sebagainya. Nah, saya masukkan di sini. Jadi untuk SK SOP langsung kita masukkan di sini. Kita split screen-nya. Nah, Bapak Ibu kalau split screen nggak bisa otomatis, bisa manual, tinggal tarik aja gini supaya enak nanti kelihatan kanan kiri. Nah, gitu. Kalau sudah regulasinya ini, regulasi internalnya ini kita masukkan. Jadi regulasi internal itu ada SK, SOP dan juga panduan pelayanan internal kalau ada. Nah, tinggal geret aja, tinggal geser gini. Oke. Nah, nanti otomatis akan mengupload sendiri. Nah, seperti itu. Tinggal menunggu sampai selesai. Kita tunggu. Nah, regulasi eksternalnya kalau Bapak Ibu menggunakan regulasi eksternal, itu sebenarnya regulasi eksternal itu bisa dijadikan satu aja seluruhnya. Bapak Ibu yang gunakan apa aja itu nanti bisa kita jadikan di dalam satu Google Drive seperti itu. Jadi nanti ketika surveyor itu mana ini dasarnya yang dari luar atau secara nasional, nah nanti bisa langsung menggunakan itu. Nah, di sini saya sudah sortir kebutuhan regulasi di rekam medis itu setidaknya ada 10 regulasi eksternal ini yang muncul di dalam SK pelayanan rekam medis. Jadi ada kita menggunakan PMK 43 tentang puskesmas, terus kemudian ada PMK 269 terkait dengan rekam medis, sampai dengan Perbub nomor 1 tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Jadi nanti kan ada tarifnya ya. Jadi di loket bukan loket ya, istilahnya di PMK 43 itu adalah ruang pendaftaran dan juga rekam medis. Jadi di situ kita include di dalamnya. Jadi nanti pendaftaran apa yang perlu retribusi apa aja yang kita sampaikan itu akan dasarnya ada dari sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah regulasi internal dan regulasi eksternalnya sudah, tinggal ke yang EP selanjutnya. Nah, EP di sini kalau di punya saya D3.81 itu adalah rekam medis diisi lengkap, kemudian tulisan terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksaan dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan. Nah, ini adalah buktinya adalah rekam medis. Jadi nanti di sini saya akan men-scan
akan memasukkan scan dari isian rekam medis yang akan saya tutup nama dan juga tanggal lahir dan juga alamatnya. Soalnya kenapa? Di rekam medis atau di seluruh informasi kesehatan dimanapun itu mengacu pada rahasia kedokteran. Jadi selain rahasia kedokteran, saat ini sudah ada regulasi terkait dengan PDP, yaitu pelindungan data pribadi. Jadi kita tidak boleh sembarangan menginformasikan data-data pribadi orang lain ke khalayak publik selain kebutuhan pengadilan atau permintaan pengadilan dan juga atas izin yang bersangkutan atau pasien tersebut, seperti itu secara benang merahnya. Oke, kalau sudah nanti semua sudah masuk di ini, sudah terupload. Jadi kalau sudah terupload di sini, nanti Bapak Ibu dari Ketua Bab dan juga Sekretaris Bab bisa meneliti dan memverifikasi apakah sudah sesuai dari EP di sini, apakah sudah sesuai yang direvisi juga oleh Ibu surveyor prasurvei kemarin. Kalau sudah, nanti tinggal kita kerjasama koordinasi dengan saya untuk memasukkan ini semua. Nanti ini akan saya alihkan ke dalam DFO. Jadi DFO ini akan berbeda dengan Google Drive yang tadi. Jadi Google Drive yang tadi itu kita gunakan untuk kendali kita dulu sebelum masuk ke dalam DFO yang resmi. Ini akan masuk ke Google Drive-nya surveyor LMN atau Lipa Mitra Nusa, seperti itu. Jadi nanti akan saya masukkan di sini. Yang memasukkan di sini nanti saya sendiri, supaya apa? Supaya satu kesatuan dan bisa saya bisa meneliti satu persatu. Jadi yang kalau masukkan ini nanti orang banyak, khawatirnya masuknya nanti loncat ke sana loncat ke sini, saya sendiri nanti akan bingung untuk mencari lokasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan saya masukkan ke sini sesuai dengan bab masing-masing, seperti itu. Jadi di sini di self assessment yang dimasukkan Bapak Ibu per bab ini nanti akan saya migrasikan ke sini semua supaya dicek oleh surveyor Lipa Mitra. Jadi hari ini adalah terakhir. Jadi saya harap Bapak Ibu juga segera bersiap. Nanti ini punya saya kan sudah selesai. Nanti insya Allah saya akan bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan teknis semacam ini, terutama kepada Sekretaris Bab supaya bisa mengendalikan seluruh dokumen sesuai dengan bab dan juga EP yang ada di sini. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin cukup panjang untuk melihat tutorial ini, namun daripada saya menjelaskan satu persatu kepada teman-teman Sekretaris Bab dan juga Bapak Ibu semua, ini sebagai supaya lebih semua itu lebih mengerti dan paham gimana sih teknis secara digital teknologi saat ini terkait dengan akreditasi puskesmas. Begitu. Karena ini pukul sudah menunjukkan 06 lebih 40. Nah, ini saya juga harus bersiap dan OTW ke puskesmas. Nah, mohon maaf ini saya pasti akan telat di sana. Sampai ketemu di puskesmas. Tetap semangat, tetap kompak. Semoga hari ini kita bisa menyelesaikan scan dan juga upload sesuai dengan rencana yang kita tetapkan, sepakati seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat ketemu nanti di puskesmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.